Presiden Prabowo Subianto menyebut korupsi sudah di stadium 4, namun survei LSI dan ICW menunjukkan persepsi korupsi menurun. Sementara KPK dan Presiden menjadi pihak yang paling dipercaya publik untuk memberantas korupsi. Saya Andini Effendi, inilah Prime Talk. Upaya Presiden Joko Widodo dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberantas korupsi di negara ini ternyata mendapat apresiasi publik. Buktinya, hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia dan ICW menunjukkan KPK menempati urutan tertinggi lembaga yang dipercaya memberantas korupsi, disusul urutan kedua Presiden, disusul kemudian Polri, Majelis Ulama Indonesia, dan pemerintah daerah. Persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi juga semakin membaik. Menurut survei LSI dan ICW ini, masyarakat yang menilai korupsi masih meningkat jumlahnya semakin berkurang. Pada 2016, yang menilai korupsi meningkat mencapai 70%. Pada 2017 menurun menjadi 55%. Dan pada 2018 ini menurun lagi menjadi 52%. Meski ada penurunan, secara keseluruhan persepsi korupsi masih terbilang tinggi. Tetapi kalau kita bandingkan 2 tahun sebelumnya, itu mereka yang mengatakan meningkat itu turun. Jadi 52% masyarakat yang mengatakan meningkat itu pada dasarnya dibanding tahun 2016 dan 2017 itu trennya turun, meskipun masih mayoritas. Jadi artinya ada optimisme di sana. KPK mengakui upaya pencegahan dan penindakan korupsi bukanlah hal yang mudah. Sebab lingkup penanganan korupsi terbilang sangat luas dengan jumlah dana yang diawasi mencapai ribuan triliun. Loh ya kan yang diamatin dari Aceh sana sampai Papua. Ya, APBN yang diamati oleh KPK sekarang itu 2.200 triliun tahun depan. Kita hanya dikasih uang 800 M. You can imagine. Tapi kita happy. Oke, Pak Saud jangan banyak ke daerah. Sekarang uangnya Pak Saud gunakan untuk OTT. Itu kita udah siap kayak begitu gitu loh. Ya kan, jadi karena memang pemerintah sekarang punya prioritas infrastruktur. Kita nggak komplain waktu kita juga dana dipotong kapan. Kita masih punya inovasi-inovasi lah. Tapi targetnya nggak boleh tinggi, 200 kasus lah tahun depan. Sementara itu pemerintah menegaskan dukungan terhadap KPK dalam pemberantasan korupsi. Komitmen pemerintah jelas, memperkuat peran KPK itu jelas. Jadi waktu kemarin juga ada perdebatan apakah Perpres 54 mengenai pencegahan korupsi itu memperlemah KPK karena ada di dalam Perpres. Jawabannya tidak. Karena di situ kami sama sekali tidak masuk ke soal penindakan, sama sekali tidak. Pemerintah juga mengkritik pihak-pihak yang menyebut saat ini korupsi ada di stadium 4. Pernyataan itu disebut tidak berdasarkan data yang akurat. Itu mengapa peran inspektorat menjadi penting. Karena kalau tidak, kita akan dalam wacana yang tidak punya basis data. Ya saya tadi bolak-balik mengatakan mengklaim ini stadium 4, itu datanya di mana? Itu mengapa di pencegahan menjadi penting bagi kita untuk punya data. Dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Namun diakui bahwa langkah untuk mencegah dan memberantas korupsi bukanlah langkah yang mudah. Namun setidaknya menurunnya angka persepsi korupsi menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dan KPK dalam memberantas korupsi. Tim Liputan, Metro TV. Korupsi di Indonesia makin terkikis atau makin kronis? Kita perbincangkan dengan Koordinator Indonesia Corruption Watch Mas Adnan Topanusodo dan peneliti Lembaga Survei Indonesia Ahmad Khairul Umam. Bapak-bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Mas Adnan terlebih dahulu. Anda melihat ini ada peningkatan kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi kalau kita lihat dari 2016 yang cukup masih tinggi, begitu sekarang justru menurun angkanya. Anda melihat ini seperti apa? Apakah memang betul memang pemberantasannya begitu kuat sehingga kepercayaan publik juga meningkat? Ya, pertama memang persepsi publik terhadap tingkat korupsi itu menurun. Itu sesuatu yang positif. Akan tetapi dari besaran persentase tetap gede ya. Karena angka 52% itu dikaitkan dengan jumlah pemilih yang jadi responden LSI itu adalah angka yang cukup besar. Nah, penurunan penurunan persepsi korupsi yang dianggap masyarakat itu ada hari ini, itu sebenarnya kan faktornya bisa berbagai hal ya. Salah satunya memang upaya-upaya pemberantasan korupsi itu dianggap sangat maksimal gitu ya.
Terutama kan sebenarnya juga ini bisa dikorelasikan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang ada. Salah satunya misalnya KPK. Ini kenapa KPK selalu ditempatkan sebagai sentral dari upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, kalau kita merujuk kepada data LSI yang tadi pagi baru dirilis, jelas KPK adalah salah satu lembaga yang paling dipercaya oleh publik dalam memberantas korupsi. Nah, yang kedua, ya memang karena KPK merupakan lembaga yang selalu terekspos di dalam pemberantasan korupsinya. Salah satunya misalnya OTT yang mereka lakukan setiap minggu ya bahkan gitu ya, yang menyasar banyak pejabat-pejabat politik. Ya. Nah, saya kira itu adalah salah satu faktor yang mungkin membuat masyarakat melihat ada upaya dan usaha dari baik KPK maupun stakeholder lain termasuk pemerintah yang ini membuat mereka meyakini bahwa telah terjadi penurunan korupsi. Karena apa? Karena antara pengalaman dan persepsi itu dua hal yang juga bisa berbeda sebenarnya. Oke, nah mungkin dari Mas Umam, kalau kita lihat nih di sini KPK tingkat kepercayaannya lembaga paling dipercaya untuk memberantas korupsi atau untuk overall hanya memberantas korupsi aja, ataukah memang keseluruhan yang paling dipercaya publik? Di sini kita lihat nih KPK, Presiden, kemudian polisi itu. Ya, dalam konteks ini pemberantasan korupsi menjadi isu sentral dalam isu ini sebenarnya. Jadi KPK bukan dipersepsikan, memang tugas KPK fokus pada konteks pemberantasan korupsi. Jadi angka-angka yang tergambar dalam data tersebut sebenarnya itu kepercayaan publik terhadap kelembagaan negara yang ada, tapi di saat yang sama KPK dianggap sebagai sebuah lembaga yang memiliki kemampuan yang bisa memastikan public trust itu ada di sana. Berarti lebih ke ekspektasi atau memang percaya? Tentu kalau misal ekspektasi dan kepercayaan itu satu hal yang kemudian beririsan ya. Artinya semakin tinggi kapasitas bisa ditunjukkan performance-nya kepada publik, pasti pada saat yang sama pada level kepercayaan juga semakin meningkat. Oke. Yeah. Dan kita lihat di sini Presiden nomor 2, polisi, Pemda juga ada di situ. Padahal kalau kita lihat ini banyak sekali OTT yang terjadi di tahun 2018 saja tuh ada 37 kepala daerah yang terjaring OTT KPK sendiri. Tapi kenapa Pemda ini juga masih menjadi lembaga yang dipercaya? Jadi kalau saya lihat ya dari pertanyaan yang muncul di dalam salah satu poin tadi kan kepercayaan publik terhadap lembaga yang ada itu bisa dikaitkan dengan pemberantasan korupsi atau bisa secara lebih luas. Ya. Misalnya kenapa polisi itu ada di nomor 3, 75%, itu mengejutkan sebenarnya ya. Kenapa mengejutkan? Karena dari hasil data yang lain juga, terutama ketika pertanyaannya adalah soal pengalaman korupsi, angka polisi itu masih tinggi dan bahkan tertinggi ya di dalam pertanyaan itu. Nah, oleh karena itu kita melihat memang kepercayaan publik terhadap lembaga yang ada itu sebenarnya bukan hanya ketika bicara mengenai isu pemberantasan korupsi, tapi juga kinerja lembaga secara keseluruhan yang itu dipotret oleh masyarakat. Baik. Saya menambahin ya. Silakan. Ya, jadi yang disampaikan oleh Mas Adnan tadi benar bahwa potret yang tadi tergambar di data itu sifatnya adalah public trust secara general terhadap kelembagaan. Nah, kenapa kemudian polisi berada di nomor 3? Ini sebenarnya satu catatan tersendiri bahwa polisi memang memiliki kapasitas pada saat ini untuk melakukan jumping public trust mereka. Ini pasti memiliki korelasi dengan kemampuan mereka dalam melakukan PR-ing kelembagaan. Tetapi ketika kemudian kita lakukan uji korelasi dalam konteks pemberantasan korupsi, bagaimana kemudian interaksi masyarakat dengan lembaga kepolisian dan bagaimana potensi masyarakat melakukan transaksi yang tidak wajar, dalam arti yang tidak resmi, maka angka kepercayaan publik terhadap polisi sebenarnya masih cukup rendah. Nah, oleh karena itu ini menjadi catatan yang cukup baik bagi kepolisian untuk terus menyeimbangkan antara kerja-kerja PR-ing yang dilakukan dengan kapasitas pemberantasan anti korupsi, pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga kepolisian. Baik, oke. Kita akan bahas lagi, kita harus break terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Presiden Prabowo Subianto menyebut korupsi sudah di stadium 4, namun